Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 896. Pada saat ini, David, penuh bekas luka, berlari menuju lembah dewa pengobatan. Jika Suanyuanyan sendirian, David tidak akan merasa malu. Kaki David memadatkan kekuatan spiritual, dan hanya butuh setengah hari untuk mencapainya. Lembah Yaoshen. Murid-murid Taniguchi melihat penampilan David yang malu, dan buru-buru melangkah maju untuk mendukungnya. Dan beberapa orang bergegas melapor ke Su Changsheng. Segera, Su Changsheng bergegas bersama beberapa tetua, dan Xiaolan ada di antara mereka. Ketika mereka melihat penampilan David yang terluka, mereka semua terkejut. "David, ada apa denganmu?" Xiaolan melangkah maju dan bertanya dengan wajah tertekan. "Ceritanya panjang. Akan ku ceritakan nanti." Setelah David selesai berbicara, dia melihat ke arah Su Changsheng. "Penatua Su, Anda sekarang sedang menyiapkan bahan obat yang Anda perlukan untuk pil Huitian. Saya ingin menyempurnakan pil Huitian. Tuan Gu, kamu sekarang. Ayolah. Jangan khawatirkan aku. Aku akan baik-baik saja setelah beberapa saat sendirian." David mendesak Su Changsheng. Su Changsheng pergi menyiapkan bahan obat, sedangkan David dibantu oleh Xiaolan ke lembah Yaoshen. Di dalam kamar, David menyesuaikan kesehatannya dan perlahan pulih dari luka-lukanya. Seni konsentrasi jantung berjalan dengan cepat, dengan putus asa menyerap aura di sekitarnya. Dan bahkan beberapa aura di Longjing yang baru saja pulih diserap di masa lalu. Namun, aura tersebut tidak cukup untuk mengembalikan David ke kondisi puncaknya. Dengan kekuatannya saat ini, David tidak dapat mempraktekkan pil pengembalian surga. Perlahan membuka matanya, dia menemukan bahwa di luar sudah gelap, dan David tidak dapat lagi melihat luka-lukanya. Tetapi tubuhnya masih sedikit lemah dan belum pulih sepenuhnya. David berjalan ke sekte kedokteran dan menemukan bahwa tidak ada seorang pun di dalamnya. Diperkirakan dia pergi untuk menyiapkan bahan obat, dan Senongding berdiri dengan tenang di tengah aula. Dengan lembut membelai Senongding, David menyelidiki secercah kesadaran ilahi ke dalam Senongding. Tak lama kemudian, David merasakan nafas yang sederhana dan segar, yang membuat David sangat nyaman. Aura semacam ini yang tampak seperti aura tetapi bukan aura sebenarnya adalah milik David. Tubuh lemah pulih dengan cepat. Apakah ada misteri di kuali ini? David merasakan nafas itu dan sangat terkejut. Sejak David mendapatkan Senongding, dia tidak pernah menjelajahinya dengan cermat. Tetapi dia hanya menggunakan Senongding ini untuk memurnikan beberapa pil obat. Melihat Senongding di depannya, David tiba-tiba melompat dan melompat langsung ke Ding. David melihat di tripod ada sederet karakter kecil di dinding bagian dalam. Harimau jantan mengaum di pegunungan. Naga betina bernyanyi di pegunungan. Dasar laut, Yurui disemprotkan dari pintu. Dan Kanhu memuntahkan emas dan perak. Senar atas 8 tael emas. Dan senar bawah setengah kati. Air. Setelah David selesai membaca, tepat ketika dia memikirkan apa artinya, cahaya menyilaukan langsung terpancar dari tripod tembaga, dan nafas langsung membungkus David di dalamnya, menyebabkan David pingsan. Tertawa terbahak-bahak, tubuh David seperti tersayat senjata tajam, namun ia tidak merasakannya sama sekali. Saat ini, David seolah berada di lautan nafas semacam itu. Tubuhnya haus menyerap nafas di sekitarnya. Meringkuk, David menunjukkan senyum puas di wajahnya. Saat ini, dia seperti berada dalam mimpi. Tetapi dia menemukan bahwa mimpi itu sangat nyata. Namun kemudian,
Laut di depannya menghilang, digantikan lautan api yang berkobar. Panasnya nyala api membuat David merasakan sakit yang tak tertahankan di sekujur tubuhnya. Dia sangat ingin melarikan diri, tetapi ternyata dia tidak dapat melarikan diri sama sekali. Dia ingin berteriak, tapi tidak bisa mengeluarkan suara. Api panas terus membakar David. Kulit David mulai terkelupas selapis demi selapis, lalu bertambah selapis demi selapis. Pada akhirnya, rasa sakit yang luar biasa menyebabkan David kehilangan kesadaran. Entah berapa lama, David dibangunkan oleh teriakan pelan, "David, David, kenapa kamu tidur di sini?" Xiaolan memandang David, yang meringkuk di Senongding, dan terus berteriak. Bab 897. David perlahan membuka matanya dan menemukan bahwa Xiaolan sedang menatapnya dengan heran. David bangkit dan melompat keluar dari kuali. Dia melihat selain Xiaolan, Su Changsheng dan beberapa tetua juga ada di sana. Mereka menyiapkan bahan obat dan ingin menelepon David, tetapi ternyata David tidak ada di kamar. Beberapa orang datang ke aula utama dan menemukan bahwa David sebenarnya sedang tidur di Senongding. "Mengapa kamu tidur di sini?" Xiaolan bertanya dengan aneh lagi. Aku juga tidak tahu." David sedikit mengernyit. Dia hanya ingat bahwa dia melompat ke tripod, dan itu seperti mimpi di belakangnya. "Kamu sendiri tidak mengetahuinya." Xiaolan semakin bingung. David menarik napas dalam-dalam dan memejamkan mata untuk memeriksa tubuhnya. Ia terkejut saat mengetahui bahwa otot dan tulang di tubuhnya juga bersinar dengan cahaya keemasan, dan energi spiritual di dantiannya bahkan lebih seperti laut. David memandang Senongding di depannya, dan dengan lambaian telapak tangannya, nyala api biru muda mulai muncul di Senongding. Nyala api itu bergerak mengikuti pikiran David, terkadang lebih besar dan terkadang lebih kecil. "Elder Su, apakah Anda siap menyiapkan bahan obat?" David bertanya pada Su Changsheng. "Tuan Gu, semuanya sudah siap." Su Changsheng menjawab dengan tergesa-gesa. "Oke, kamu bisa memasukkan ramuannya ke dalam." Setelah David selesai berbicara, pikirannya bergerak, dan nyala api di Senongding menjadi berkobar. Su Changsheng dan beberapa tetua buru-buru memasukkan bahan obat ke dalam kuali. "Anda harus tahu bahwa ini adalah bahan obat yang sangat berharga untuk menyempurnakan pil Huitian. Jika dibawa keluar, itu semua adalah harta yang tak ternilai harganya, untuk mengumpulkan begitu banyak bahan obat yang berharga. Dengan masukan bahan obat, energi spiritual yang dipancarkan oleh bahan obat berharga itu semuanya terselubung di kuali Senong." Beberapa jam kemudian, pil Huitian muncul di Senongding, dan nyala api biru muda perlahan padam. Memurnikan pil pengembalian surga, selain membutuhkan bahan obat yang berharga ini, juga menghabiskan sejumlah besar kekuatan spiritual bagi sang alkemis. Namun setelah David selesai menyempurnakan pil Huitian, tubuhnya tidak dalam kondisi lelah, dan dantiannya masih penuh energi spiritual. Mungkinkah tadi itu bukan mimpi? David menunjukkan kegembiraan di wajahnya. "Apa yang kamu gumamkan?" Xiaolan melihat David tampak sedikit tidak normal, dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Jadi dia bertanya, "Senongding ini benar-benar bagus. Itu tidak hanya bisa membuat alkimia, tapi juga menyembuhkan penyakit dan menguatkan tubuh," kata David dengan gembira. "Tuan Gu, kuali Senong ini adalah benda kuno. Saya tidak tahu berapa banyak orang kuat yang telah memurnikan alkimia di kuali Senong ini, dan berapa banyak rumput langka dan eksotis yang telah dimurnikan di kuali Senong ini. Selama bertahun-tahun, kuali Senong ini telah dimurnikan. Itu pasti menyerap banyak nafas." Setelah Su Changsheng mengatakan ini, David tiba-tiba menyadari bahwa itu sebenarnya bukan mimpi, tetapi dia memicu formasi di Senongding, sehingga dia bisa menyerap nafas yang tersimpan di Senongding, dan pada saat yang sama memalsukannya dengan api suci Diding tubuh. Dengan cara ini, selama kuali Senong digunakan terus-menerus untuk membuat alkimia,
kuali Senong dapat terus menyimpan nafas, dan kemudian dapat digunakan untuk budidaya diri. Hahaha. Barang bagus. Barang sangat bagus. David tertawa terbahak-bahak dan sangat bersemangat. Dengan Longjing miliknya, Longjing dapat menghasilkan energi spiritual dan menyimpannya di dalamnya setiap hari untuk budidayanya sendiri. Sekarang Senongding ini juga dapat membantu dirinya sendiri dalam kultivasinya. Bagi David, ini hanyalah bantuan di tengah salju. Melihat tawa David yang tiba-tiba meledak, Xiaolan memandangnya dengan aneh. Mata, berpikir bahwa David gila. Saat ini, hanya David sendiri yang tahu betapa pentingnya rahasia Senongding ini baginya. Jika David cukup kuat, dia tidak akan merasa malu hari ini. Menghadapi keluarga Xuan Yuan, David masih seperti ini. Tapi bagaimana jika dia menghadapi keluarga Panjang? Apa yang David andalkan untuk pergi ke keluarga Panjang untuk membalas dendam dan menyelamatkan ibunya? Bab 898. Setelah bersemangat beberapa saat, David perlahan menjadi tenang. Menyingkirkan pil Huitian, David berkata kepada Su Changsheng, "Penatua Su, ajaklah beberapa penatua untuk bekerja keras di malam hari dan menyempurnakan puluhan pil pelatihan tubuh. Aku akan membawanya pergi besok pagi." David bermaksud untuk membawa kembali pil latihan tubuh untuk anggota Paviliun Pelindung Dharma di Kyoto, agar kekuatan para pemain tersebut dapat ditingkatkan secepatnya. Jangan khawatir, pemilik lembah. Kami akan melakukan deskripsi sepanjang malam, dan kami pasti akan menyelesaikan tugas. Su panjang umur mengangguk. David meninggalkan aula dan hendak kembali ke kamar untuk beristirahat, tetapi Xiaolan terus mengikuti David. Meskipun dia hanya terpisah dari David selama 2 hari, Xiaolan menyadari bahwa dia tidak dapat hidup tanpa David sepanjang waktu. Sudah larut malam. Apa yang kamu lakukan denganku jika kamu tidak tidur? Ketika David melihat Xiaolan mengikutinya, dia merasa khawatir. Gadis ini terlalu terbuka. Jika David tidak memperhatikan maka dia tidak bersalah. Dibawa pergi oleh Xiaolan. Kalau begitu, dia akan merasa kasihan pada Sonya. Cederamu belum terlalu membaik. Aku ingin menjagamu, kata Xiaolan. Oke, lukaku sudah sembuh. Kamu tidak perlu merawatku. David mengayunkan tangannya dengan cepat dan melompat beberapa kali, menandakan bahwa dia telah sembuh. Aku bilang itu tidak baik. Itu tidak baik. Kamu sudah besar. Kenapa ibu mertuamu? Hukum. Xiaolan bahkan mendorong David langsung ke kamar, lalu mengunci pintu. Apa yang akan kamu lakukan? David terkejut. Aku akan menjagamu di sini malam ini dan tidurmu. Xiaolan berkata terus terang. Tidak. Tidak baik jika seorang pria lajang dan seorang janda berkumpul. David gemetar. Khususnya dengan tegas. Saya tidak takut dengan pengaruh buruk, kata Xiaolan. Tapi aku takut. Aku masih seorang pemuda lugu. Jika David tidak tahu harus berkata apa selanjutnya. Jangan khawatir. Meskipun aku tidur di satu kamarmu, aku tidak akan melakukan apapun padamu. Saya benar-benar memperlakukan saya seperti 5 wanita luti itu. Jika Anda tidak setuju, saya tidak akan pernah setuju. Sentuh kamu. Xiaolan melirik David. Kata-kata Xiaolan terdengar sangat aneh di telinga David. Bukankah ini seharusnya dikatakan seorang pria kepada seorang wanita? Hari ini sebaliknya. Xiaolan telah menjadi pemimpin. David memandang Xiaolan tanpa daya, dan akhirnya hanya bisa tidur dengan pakaiannya. Tapi malam ini, Xiaolan tidak menyentuh David. Dia hanya membunuh David secara diam-diam. David sudah mengetahuinya sejak lama. Tapi untuk menghindari rasa malu, David terus berpura-pura tidur. Selama Xiaolan tidak terlalu keterlaluan. Keesokan paginya, Su Changsheng mengirimkan pil pelatihan tubuh yang telah disiapkan pagi-pagi sekali. Melihat David dan Xiaolan keluar dari kamar, Su Changsheng tersenyum ringan. Guzu, pil latihan tubuh sudah siap. Selain itu,
Saya punya pil esensi padat di sini. Saya pikir itu pasti akan membantu pil Gujing. Selama Gujing memakan pil Gujing ini, meskipun pertarungannya 300 ronde, itu akan mudah, tanggapan. Su Changsheng menyuntikkan mata pada David. David tertegun sejenak, dan kemudian dia mengerti apa yang dibicarakan Su Changsheng. Dia bahkan menamakan pil obat ini Gujing dan dia benar-benar berani menyebutkannya. Penatuasu, segala sesuatunya tidak seperti yang Anda pikirkan. Saya tidak melakukan apapun dengan Xiaolan, dan saya tidak dapat menggunakan pil Gujing Anda. Kamu harus menyimpannya sendiri, David menjelaskan dengan canggung. Penatuasu, Anda benar-benar meremehkan David. Dia adalah seorang pemuda tampan berusia 20-an. Bagaimana mungkin dia bisa menggunakan hal semacam itu? Kamu tidak tahu betapa galaknya dia di malam hari. Xiaolan tersenyum puas. Saya mengerti. Saya mengerti. Su Changsheng tersenyum dan menyimpan pil Gujing. Apa yang kamu bicarakan? David berseru ke arah Xiaolan, lalu memandang ke arah Su Changsheng dan berkata, Penatuasu, jangan dengarkan omongan kosongnya. Kami benar-benar tidak melakukan apapun. Bab 899. Saya percaya pada pemilik lembah. Su Changsheng terus berkata bahwa dia percaya pada David. Tetapi mata yang menatap David jelas tidak percaya. David tidak berdaya dan berhenti menjelaskan. Dia tidak ingin menyia-nyiakan terlalu banyak waktu mengenai masalah ini. Zhao Liguo masih menunggu Hui Tian dan menyelamatkan nyawanya. Dan David harus segera kembali secepat mungkin. Elder Su, Yao Shengu akan mengatasi masalahmu. Aku harus segera kembali. David berkata kepada Su Changsheng. Aku akan pergi bersamamu. Xiaolan segera berkata, tidak. Tidakkah kamu melihat betapa berbahayanya perjalananku? Jika Anda mengikuti saya, Anda akan melakukannya. Kehilangan nyawamu. David langsung menolak. Bahkan jika kamu mati, aku akan mengikutimu. Kecuali kamu membunuhku. Xiaolan berkata dengan tegas. Lihatlah Xiaolan berhati-hati kali ini. Melihat Xiaolan seperti itu, David hanya bisa menghela nafas. Ikuti saya. Jika kamu ikut, bahaya. Larilah secepat mungkin. Tinggalkan aku sendiri. Apakah kamu mendengarku? Lagi pula, kamu melihatku terlalu lemah. Aku juga seorang master yang hebat. Dan aku juga memiliki pesona. Xiaolan berkata dengan ketidakpuasan. David tidak mengatakan apa-apa. Dan Xiaolan belum mengetahuinya. Ketika Grandmaster tiba di ibu kota, dia tidak berbicara kosong. Dan teknik pesona Xiaolan tidak ada gunanya jika dia benar-benar ingin bertemu dengan Wuzong yang berkemauan keras. Berangkat dari lembah Yaoshen, David dan Xiaolan konstruksi menuju Wuying Villa. Karena tantangan Xiaolan, baru pada sore hari David dan yang lainnya. Yang lain tiba di villa tanpa bayangan. Melihat David datang, kedua penjaga di pintu masuk Wuying Villa buru-buru menyambut David masuk. Saudara Chen, setelah mendengar bahwa David kembali, Zhao Chuang menarik keluar aula. Dia tidak mengira David akan kembali secepat ini. Zhao Chuang, tidakkah ada yang datang selama 2 hari ini? David Xuanyuan takut Tian tidak akan menangkapnya. Jadi dia datang ke Wuying Villa untuk mencari masalah. Tidak. Ada beberapa keluarga bangsawan yang memiliki hubungan baik dengannya. Saya di Wuying Mountain Villa dan ingin datang untuk memberi penghormatan. Tapi saya tolak semuanya, kata Zhao Chuang. Bagus sekali. Anda ingin mengirim seseorang keluar sekarang. Tidak ada yang bisa masuk. David pemandangan Zhao Chuang. Zhao Chuang mengangguk. Dan segera mengatur seseorang untuk berdiri di gerbang Wuying Villa. Ketika Zhao Chuang melewati Xiaolan, dia bahkan tidak melirik ke arah Xiaolan. Rupanya playboy ini telah banyak berubah setelah kejadian Xiaoru. Kalian pasti tahu kalau kecantikan Xiaolan lumayanlah, ditambah dengan kealamiannya. Pesonanya, samar-samar wangi di tubuhnya. Pria akan melihat 2 kali saat melihatnya.
Bahkan David sendiri akan melihat 2 kali saat pertama kali bertemu Xiaolan. Tetapi saat ini Zhao Chuang tidak melihat ke samping, seolah dia tidak melihatnya. Dengan cara ini, meskipun sekarang Zhao Chuang ini relatif lemah, dia mungkin memiliki bakat yang bisa ditempa. Zhao Chuang memerintahkan seseorang untuk menjaga gerbang, sementara David mengikuti Xiaolan langsung ke aula. Pada saat ini, Zhao Liguo sedang berbaring di tengah aula. Wajahnya pucat dan dia tidak dapat melihat sedikit pun darah. Bukankah ini semua mati? Bisakah orang mati diselamatkan? Xiaolan berkata dengan heran. Zhuang Zhao belum mati. Anda tidak tahu. Situasi Anda saat itu bahkan lebih buruk daripada Zhuang Zhao. Anda mengalami kerusakan parah pada organ dalam Anda dan tidak ada cara untuk menyelamatkan Anda. Penatua Sulah yang memberi Anda pil penopang kehidupan. Aku membawamu kembali ke lembah Yaoshen dan menggunakan pil Huitian untuk menyelamatkanmu. Kata Daud, itulah sebabnya. Kamu menyelamatkan hidup. Dan aku berjanji. Tapi ini hanya hadiahmu. Tapi sayangnya kamu tidak mengerti gayanya. Xiaolan bercanda. Ketika David mendengarnya, dia tidak berani mengatakan apapun kepada Xiaolan. Mungkin kata-kata harimau dan serigala akan keluar dari mulut Xiaolan setelah beberapa saat. David melangkah maju dan menekan nadi Zhao Liguo. Dan kekuatan spiritual dimasukkan ke dalam tubuh Zhao Liguo. Jantung Zhao Liguo masih berdetak sedikit. Dan sekeliling jantungnya tertutup oleh nafas. Bab 900. Membuka mulut Zhao Liguo. David memasukkan pil Huitian ke dalamnya. Lalu David menekan sedikit perut Zhao Liguo. Lalu pil Huitian langsung masuk ke tubuh Zhao Liguo. Segera, wajah Zhao Liguo memiliki sedikit kemerahan. Dan kemudian dia bisa melihatnya. Detak jantungnya. Tapi Zhao Liguo tidak bangun. Tapi matanya terpejam. Zhao Chuang baru saja masuk. Dan melihat perubahan ayahnya, dia melompat. Dengan penuh semangat, merasakan nafas ayahnya. Zhao Chuang sangat bersemangat ayah. Ayah. Cepat bangun dan lihat aku. Tapi tidak peduli bagaimana Zhao Chuang berteriak. Zhao Liguo tidak merespon sama sekali. Hanya detak jantungnya yang menunjukkan bahwa Zhao Liguo masih hidup. Kakak Chen. Ayahku. Zhao Chuang memandang David dengan bingung. Setelah makan pil Huitian, dibutuhkan 49 jam untuk bangun. Selama ini, kamu harus melindungi ayahmu. David menjelaskan. Terima kasih, Saudara Chen. Zhao Chuang mengangguk. Wajahnya penuh rasa terima kasih. Jika Zhao Liguo mati, maka villa tanpa bayangan ini juga akan dikalahkan. Dengan kemampuan Zhao Chuang, dia tidak bisa mengelola villa sebesar itu. Setelah David memberitahu Zhao Chuang beberapa patah kata lagi, dia membawa Xiaolan kembali ke paviliun pelindung Dharma di Kyoto. Saat Zhao Wouqi melihat David kembali, dia merasa sedikit terkejut. Dia tidak melakukannya, berharap David begitu cepat. Zhao Wouqi tidak tahu kalau David begitu cepat karena Zhao Liguo. Jika bukan karena Zhao Liguo, David akan membuat batu giok hitam itu terputus-putus. Tempel dulu. Dan dia akan kembali setelah membantu Lin Tianhu dan Qi Feng menyembuhkan. Paviliun Master Zhao. Beritahu semua anggota tim untuk berkumpul. David berkata pada Zhao Wouqi. Zhao Wouqi mengangguk. Dan segera memerintahkan Su Simao untuk mengumpulkan semua anggota tim di bidang seni bela diri. Di hadapan semua orang, David mengeluarkan puluhan pil latihan tubuh. Semua orang hanya merasakan aroma yang menyengat menusuk hidung mereka. Dan mereka semua merusak dan menonton langsung. Tan, Chen, ini, Zhao Wuji bertanya dengan suara rendah sambil melihat pil latihan tubuh. Ini adalah pil pelatihan tubuh. Saya secara khusus para tetua Yao Shengu untuk memperbaikinya dalam semalam. Setelah memakan pil pelatihan tubuh setiap orang akan sedikit menjadi tirani. Setelah berlatih sesuai dengan latihan yang saya ajarkan,
Saya yakin mereka akan segera dapat melihat efeknya. David berkata dengan ringan. Pil pelatihan tubuh yang disempurnakan oleh para tetua Yao Shengu. Mata Zhao Wouqi melebar dan dia menatap David dengan kaget. Kalian pasti tahu kalau pil obat di Yao Shengu harganya sangat mahal. Apalagi pil obat yang dibuat oleh para sesepuh sendiri yang harganya bahkan lebih mahal lagi. Kini David membawa puluhan pil obat sekaligus. Di pasaran, saya khawatir harganya miliaran dolar. Semua orang juga sangat gembira tentang hal itu. Dan mereka menjulurkan leher untuk melihatnya. Jika bukan karena David, orang-orang ini tidak akan pernah mau memakan pil obat dari Shengu seumur hidup mereka. Tan Chen, apakah kamu benar-benar ahli lembah dewa pengobatan? Su Simao tidak mau bertanya. Ketika David pertama kali mengatakan bahwa dia adalah pemilik lembah Yao Shengu, banyak orang yang skeptis. Bagaimanapun, David masih terlalu muda. Dan meskipun Yao Shengu terutama fokus pada pemurnian pil obat, para tetua itu semuanya berada di ranah Wuzong. Betapa bisa begitu mudahnya membiarkan pemuda seperti itu menjadi pemilik lembah. Jika Anda ingin menjadi Valley Master of Medicine God Valley, kecuali Anda memiliki keterampilan medis dan keterampilan meyakinkan yang luar biasa, sulit untuk menjadi Valley Master of Medicine God Valley sendirian. Dasar Balima Tart kecil, Tuan Chen membawakan semua pil obat, dan Anda masih meremehkan apa yang dikatakan Tuan Chen. Bukankah Anda menginginkan pil pelatihan tubuh ini? Zhao Wouqi menendang A55 Su Simao dengan keras dan berkata. Su Simao melompat dan segera meminta maaf kepada David. Tuan Chen, aku tidak bermaksud begitu. Beraninya aku meremehkanmu. Aku. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.